Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Pagi hari ini kita datang dalam mesbah doa pagi, mencari wajah Tuhan Yesus yang lebih sungguh-sungguh. Dengan penuh kesetiaan kita menghampirinya. Kita mau memuji menyembah Tuhan, senangkan hati Tuhan Yesus. Terlebih Dia sudah memberikan rohnya, jiwa, raga, tubuhnya untuk menyelamatkan kita. Dan pagi hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kita mau belajar duduk di kaki Dia untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup kita di dalam setiap hari hidup ini, dalam dunia yang sementara dan fana ini. Bila kita terus berpegang pada Tuhan. Mari saudara kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur pagi hari ini ya Bapa. Kami datang di dalam Tuhan Bapa, Tuhan dengan segala Tuhan Bapa, Tuhan merendahkan diri di kaki-Mu. Kami ingin memuji, ingin menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Kau ada di tengah-tengah kami. Kau memberkati kami, memberikan penghiburan buat kami, memberikan kemenangan untuk kami boleh menang. Untuk kami hanya fokus, hanya menyenangkan hati Tuhan kami, Raja kami, Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus. Untuk itu kami tidak mengizinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi, merebut sukacita kami pada hari ini. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus memberkati kami, mengurapi kami. Haleluya, amin. Bagaikan tanah kering, bila kami jauh daripadamu, mengerilah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, firman-Mu dan Roh Kudus, amin. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu, amin, hadir-Mu di hidupku, Yesus Tuhan Roh Kudus, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di dalam hidup kami di tempat ini Tuhan, di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering, kami haus, kami rindu, ingin lebih dekat padamu. Bagaikan tanah kering yang merindukan air firman dan Roh-Mu, rindukan air, amin. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu padamu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, hadir-Mu di hidupku, ya Aba Bapa. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku Tuhan dari segala kesedihan, amin, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hidup kami, mengalirlah di tempat ini ya Tuhan, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, di hidup kami semua Bapa, ya Roh Kudus, hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh
kuasa Roh Kudus mengalirlah di hidup kami, di hati kami Tuhan. Lirlah di tempat ini, di hidup kami mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, selamatkanku, pulihkanku, selamatkanku, pulihkanku ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mengalirlah kuasa Roh Kudus-Mu hadir dalam hidup kami, menjamah hati kami, menjamah jiwa tubuh kami. Roh kami menyembah, merendahkan diri di hadapan-Mu. Ada kekuatan yang baru, ada kebangkitan dalam iman kami kepadamu, ya Allahku, ya Roh Kudusku. Mengalirlah dalam hidup kami. Kaulah satu-satunya yang ku percaya, hanya Yesus, hanya Roh Kudus. Biarlah penuhi kami dengan kebenaran-Mu Bapa. Firman-Mu, Roh-Mu yang memberikan kami kekuatan, pemulihan, kemenangan menjalani hidup dalam dunia yang gelap ini, ya Bapa, ya Roh Kudus. Ya Ramana, ya Ramasande, ya Ramashikarama, ya Tuhan. Oh Yesus Bapa, haleluya. Kaulah kebangkitan dan hidup. Roh-Mu biarlah hidup di dalam kami. Haleluya Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus, Allah yang Maha Kudus. Ya Bapa, ya Rama, ya Ramase. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Kau hadir di tengah-tengah kami, hadir di dalam hidup kami Tuhan. Setiap anak-anak-Mu, kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami sendiri dalam hidup yang gelap, di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah dunia yang sudah jauh daripada. Oh Bapa Tuhan, iman percaya kepada Tuhan Allah yang Maha Kudus. Dan biarlah kami sebagai orang-orang yang percaya, teguhkan iman kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami semakin lebih dekat, semakin mengenal-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang mengurapi kami, sehingga kami dapat mengenal kebenaran firman-Mu, menghidupi kami dan memberikan kami kemenangan dan kelepasan, kekuatan yang baru. Amin. Tidak ada yang Bapa, tidak ada yang seperti Engkau Bapa ya Roh Kudus, penolong hidup sampai selama-lamanya. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini dan jamah ubahkan hidup kami. Inilah pujian yang kami naikkan ya Bapa ya Roh Kudus. Kudus Kau hadir di tempat ini, di hidup kami. Roh Kudus Kau hadir, penuhi kami, amin. Roh Kudus Kau hadir, jamahlah kami, amin. Roh Kudus Kau hadir, ubahlah hati ini. Kami mau katakan, Roh Kudus Kau hadir di tempat ini, di hidup kami, di dalam kami. Kau hadir di tempat ini ya Bapa ya Roh Kudus. Kudus Kau hadir, penuhi kami ya, amin. Kudus Kau hadir, jamahlah kami di hidup kami ya Bapa Roh Kudus. Kau hadir, ubahlah hati ini. Kau mengalir selalu di tempat ini, di hidup kami Bapa ya Roh Kudus. Mengalir di tempat ini, di hidup kami, amin. Penuhi kami, Kau mengalir, mengalir, jamahlah kami, jamahlah, pulihkan dan selamatkan kami. Roh Kudus
Kau hadir, ubahlah hati ini. Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini dan penuhi jamaah kami. Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini, amin. Roh Kudus, Kau hadir, penuhi kami ya Roh Allah yang hidup. Kudus, Kau hadir, jamahlah kami. Roh Kudus, Kau hadir, ubahlah hati ini. Kau mengalir di tempat ini, Kau mengalir di hidup kami Bapa. Kau mengalir ya Roh Allah yang hidup di tempat ini, amin. Kau mengalir, amin, memenuhi kami, amin. Rohku mengalir, jamahlah kami. Roh Kudus, Kau hadir, ubahlah hati ini. Kau mengalir di tempat ini, di hidup kami. Kau mengalir di tempat ini, amin. Kau mengalir, penuhi kami ya Roh Kudus. Kau mengalir, jamahlah, pulihkan kami, selamatkan kami. Kudus, Kau hadir, ubahlah hati ini. Kau mengalir di hidup kami, di jiwa kami. Kau mengalir di tempat ini, di hidup kami Bapa, amin. Kami percaya padamu, memenuhi kami. Kau mengalir, jamahlah kami. Roh Kudus, Kau hadir, ubahlah hati ini. Roh Kudus, Kau hadir, Roh Kudus, Kau hadir, ubahlah hati ini. Ubahlah, ubahlah hati ini. Ubahlah kami, ubahlah hati ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menuntun kami di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Shalom saudara, selamat pagi. Kita akan dengar firman Tuhan. Saudara, dengan satu tema hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan, ya. Saudara, kita akan membaca di dalam Kisah Rasul 16 ayat yang keempat. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas.
pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan-penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis, dan disitulah kami ke Filipi, kota pertama bagian Makedonia, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Ya, saudara, dalam pelayanan Paulus dan Silas, ya, Alkitab menceritakan bagaimana saat saudara Paulus ingin dikatakan saat mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, ya, dikatakan karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, ya. Saudara, saat mereka ingin memberitakan Injil di Asia, maka dikatakan Roh Kudus mencegah mereka, ya, dan saudara dikatakan dan setibanya juga mereka di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, ya, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka, ya. Jadi saudara, dalam pelayanan Paulus dan Silas, ya, saudara, walaupun pemberitaan penginjilan itu adalah pemberitaan yang baik, ya, namun saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa saudara mereka dipimpin oleh Roh Tuhan, ya, Roh Allah, dan di sini dikatakan oleh juga Roh Kudus atau Roh Yesus, ya, mereka, sehingga dalam satu malam dikatakan bahwa Paulus melihat satu penglihatan, ya, ada seorang Makedonia berdiri dan berseru, ya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Ya, kemudian dari penglihatan itulah maka Paulus dan Silas mengambil satu kesimpulan bahwa Allah, ya saudara, dikatakan firman Tuhan menyuruh mereka untuk memanggil mereka untuk memberitakan firman, memberitakan Injil kepada orang-orang di Makedonia, dan Filipi adalah kota pertama di Makedonia, di bagian Makedonia, ya. Nah, saudara, itulah orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh Tuhan, ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan saja hidup kita dipenuhi oleh Roh Tuhan, tetapi hidup kita haruslah dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus itu memimpin saudara dan saya dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, ya. Roh Kudus itu mengingatkan kita akan setiap firman yang kita dengar. Roh Kudus juga memimpin, seperti di sini adalah Paulus dan Silas, ya. Mereka, ya, sehingga Roh Kudus itu memberikan penglihatan, karunia penglihatan kepada Paulus, ya, sehingga mereka memberitakan Injil di Makedonia, ya. Nah, saudara, firman Tuhan mengajar saudara dan saya untuk hidup dipimpin oleh Roh Tuhan, ya. Nah, bagaimana Tuhan memimpin hidup saudara dan saya? Ya, Roh Kudus menuntun hidup saudara dan saya, ya, bisa melalui karunia penglihatan tadi, ya, bagaimana Paulus dan Silas, ya, terutama di sini adalah Paulus mendapat penglihatan dan mereka dituntun untuk memberitakan Injil di Makedonia, ya. Nah, saudara, ya, melalui penglihatan, ya. Nah, Roh Kudus juga menuntun saudara, ya, saudara, ya, menuntun kita bisa melalui berbagai cara, ya, melalui karunia tadi, melalui penglihatan. Roh Kudus juga, saudara, menuntun saudara dan saya dalam kebenaran, ya, melalui apa, saudara? Melalui Roh Kudus mengingatkan kita akan setiap firman yang kita sudah dengar, ya, sehingga kita dituntunnya dalam seluruh kebenaran, ya. Kita boleh diarahkan hidup saudara dan saya untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, ya. Oleh karena itu, saudara
biarlah saudara dan saya hidup berkenan di hadapan Tuhan, ya. Nah, saudara, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Roh Kudus bisa memimpin kita, ya, melalui apa, saudara? Melalui karunia, ya. Kemudian Roh Kudus juga bisa menuntun saudara dalam kebenaran melalui firman Tuhan, di mana Roh Kudus mengingatkan kita dalam seluruh kebenaran firman-Nya, ya. Dan Roh Kudus juga bisa mengingatkan saudara melalui hati nurani kita, ya. Firman Tuhan dalam Amsal 20 ayat 27 mengatakan bahwa roh manusia itu pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya, ya. Apa artinya? Bahwa Allah menuntun hidup saudara dan saya melalui roh manusia, batin manusia, ya. Jadi Tuhan bisa menuntun, tentunya adalah batin manusia yang hidupnya, yang hatinya sudah mengalami kelahiran baru, ya. Saudara, itu menjadi tuntunan, ya, di mana dikatakan bahwa roh manusia itu adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya, ya. Artinya bahwa Tuhan menuntun hidup saudara dan saya, ya, melalui roh yang ada dalam kita, ya, saudara, hati nurani, ya, yang sudah lahir baru, ya. Karena firman Tuhan katakan bahwa hati nurani manusia yang sudah mengalami lahir baru, dia satu roh dengan Tuhan, ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa mengikatkan dirinya dengan Tuhan, dia satu roh dengan Tuhan, ya. Oleh karena itu, saudara, hati nurani manusia itu juga adalah panduan untuk hidup saudara dipimpin di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, saudara, inilah yang firman Tuhan ingatkan kepada kita. Biarlah hidup saudara dan saya dipimpin oleh roh Tuhan yang ada di dalam batin saudara dan saya. Karena firman Tuhan katakan, tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah tinggal di dalam hidupmu, ya. Nah, setiap orang yang hidupnya tidak mau dipimpin oleh roh Tuhan, yang mau berjalan sendiri, firman Tuhan mengatakan itu mendukacitakan roh Tuhan, ya. Jadi kalau roh Tuhan mengingatkan kita untuk mengampuni, maka kita harus mengampuni, ya. Kalau Tuhan mengajarkan kita, saudara, untuk kita, saudara, hidup di dalam kejujuran, ya, mengakui segala dosa kita, kemudian kita menolaknya, ya, saudara, maka itu dikatakan firman Tuhan, saudara, kita sudah mendukacitakan roh Tuhan yang ada dalam hidup saudara dan saya, ya. Dan apabila saudara kita terus melakukannya, maka firman Tuhan mengatakan kita itu sudah memadamkan roh, ya. Artinya bahwa Tuhan itu enggak lagi berbicara dalam hidup saudara dan saya, tidak lagi mau menuntun, karena saudara kita yang berkeras hati, yang mau berjalan menurut kehendak kita sendiri, ya. Jadi kita perhatikan bahwa Roh Kudus itu tidak memaksa untuk saudara dan saya hidup benar di hadapannya, tetapi Roh Kudus itu menuntun saudara, ya. Dan kita manusia, saudara, kita harus memilih apakah kita berada dalam jalan kebenaran atau kita hidup dalam dosa, ya. Oleh karena itu Tuhan memperhadapkan kepada kita kehidupan dan kematian. Apabila saudara hidup menurut kehendak Tuhan, pimpinan roh Tuhan yang menuntun hidup saudara dalam kebenaran, maka firman Tuhan katakan bahwa kita akan memiliki kehidupan yang kekal, ya. Namun apabila saudara dan saya hidup di dalam ketidaktaatan, pemberontakan, hidup menurut mau sendiri, pengertian kita sendiri, ya, hidup dalam dosa, membuat hati Tuhan berduka, maka saudara, ya, upahnya pada akhirnya kita akan mengalami kematian, ya. Saudara, inilah yang firman Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya, agar hidup kita mau dipimpin oleh roh Tuhan, ya. Di dalam Galatia kita akan baca, saudara, di dalam Galatia, ya, di dalam Galatia, ya. Ya, sebelumnya dalam kitab Roma juga mengatakan setiap orang yang dipimpin oleh roh Tuhan atau roh Allah, dia adalah anak Allah, ya. Kalau saudara dan saya mengakui bahwa saudara kita adalah anak Allah, maka hendaklah hidup saudara dan saya hidupnya mau dipimpin oleh roh Tuhan, ya. Mau diarahkan, saudara, ya, kemana saja Tuhan arahkan hidup kita, maka kita,
ya akan mengikutinya, ya seperti aliran sungai yang mengalir, ya kemana saja sungai itu mengalir, di sanalah kita boleh saudara mengikutinya, ya. Nah saudara, demikian juga orang-orang yang hidup dipimpin oleh Roh Tuhan, ya. Nah inilah firman Tuhan. Kita akan baca di sini saudara di dalam Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Tuhan, ya. Ini yang firman Tuhan katakan dalam hidup saudara dan saya, ya. Apakah kita mau hidup dalam daging atau kita hidup dalam roh, ya. Karena keinginan daging itu membawa kematian, ya. Keinginan daging, firman Tuhan katakan, keinginan daging adalah perseteruan, hawa nafsu, iri hati, amarah, kebencian, sakit hati, kemudian kecemaran, percabulan dan sebagainya. Itu keinginan daging. Tetapi keinginan roh, dikatakan firman Tuhan saudara, ya itu sebaliknya, ya ada kasih, sukacita, damai sejahtera, ya saudara, kesabaran. Itu buah-buah roh saudara, ya. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kehidupan yang Tuhan ubahkan dalam hidup saudara dan saya, ya. Nah inilah firman Tuhan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau hidup dituntun, dipimpin oleh Roh Tuhan, ya. Roh Kudus bisa menuntun saudara dengan mengingatkan akan setiap firman yang kita telah dengar. Roh Kudus juga mengingatkan saudara, menuntun kita dalam kebenaran, memakai hati nurani kita, berbicara dalam hati nurani kita apa yang harus kita lakukan atau apa yang tidak harus kita lakukan, ya, yang kita harus tinggalkan, ya. Apakah itu dosa, kecemaran, hawa nafsu, ya saudara, dosa-dosa yang Tuhan ingatkan dalam hidup kita, ya. Oleh karena itu biarlah saudara dan saya, kita boleh hidup di dalam pimpinan Roh Tuhan yang ada di dalam hatimu, sehingga hidup kita mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera, terlebih hidup yang diberkati dan disertai oleh Tuhan, ya. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami untuk hidup di dalam pimpinan Roh Tuhan. Karena kami adalah anak-anak-Mu, ya Tuhan. Kami mau tunduk pada otoritas apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh hidup berjalan dalam kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebaikan dan kasih setia Tuhan. Kalau ada di antara kami anak-anak-Mu yang diingatkan akan dosa yang di dalam diri kami masing-masing, ataupun kelemahan-kelemahan yang Tuhan ingatkan dalam hidup kami, kiranya biarlah kami boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kami boleh berbalik Tuhan dari segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami boleh mengakuinya dan meninggalkannya, ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus menginsafkan kami, setiap kami, akan segala dosa-dosa kami, ya Tuhan, sehingga kami sadar akan dosa kami dan kami berbalik kepadamu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu, ya Tuhan. Biar firman Tuhan itu boleh melekat di dalam hati kami. Biar firman-Mu Tuhan dan Roh Kudus-Mu menuntun hidup kami dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan, yang kekurangan Tuhan Kau yang cukupkan kami anak-anak-Mu. Biar kami tetap percaya kepadamu dan Tuhan buka jalan bagi kami, ya Tuhan. Kami terus bertahan dalam iman, percaya kami kepadamu, dan kami percaya pada akhirnya iman kami teguh di dalam Tuhan. Kami tidak mengandalkan manusia, namun kami hanya mengandalkan akan Tuhan. Terima kasih, berkati setiap anak-anak-Mu yang berusaha, berdagang, bekerja, studi Tuhan sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih, kami akan terima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih. Saudara, angkat hati menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau engkau diberkati melalui Mesbah Doa Pagi, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.